Nah, cerpennya itu aku bikin judulnya Langkah di Awal Cerita. Jadi itu tuh nyeritain tentang perjalanan seorang remaja pemalu yang sejak kecil sering ditindas dan dibully, kayak diejek-ejek gitu sama teman-temannya. Dan dia tuh takut banget tampil di depan banyak orang. Kehidupannya tuh mulai berubah saat dia kenal Choi Won Young. Iya, artis Korea. aktor Korea Selatan, Choi Won Young, yang memberinya semangat dalam menunjukkan kepercayaan diri. Dari rasa takut, ia belajar gimana caranya bisa percaya diri hingga akhirnya dia berani mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Perjalanan ini tuh menggambarkan bagaimana dukungan dan inspirasi dapat mengubah seseorang dari yang kurang percaya diri menjadi percaya diri dan lebih kuat gitu loh. Jadi dia kayak bisa percaya sama kemampuannya sendiri. Nah, untuk unsur intrinsiknya, yang pertama tuh ada tema. Tema dari cerita ini perjuangan seseorang dalam mengatasi rasa takut dan membangun kepercayaan dari diri melalui pengalaman hidup dan dukungan idola. Untuk penokohan dan perwatakannya, aku ngegunain empat tokoh. Yang pertama ada tokoh aku atau tokoh utama. Tokoh utama ini digambarkan protagonis karena dia tuh dari yang awal pemalu, minder dan lain-lain menjadi berani ya. Terus untuk yang kedua ada tokoh Choi Won Young. Choi Won Young ini digambarkan sebagai karakter protagonis, yaitu tokoh idola sekaligus panutan bagi si tokoh utama yang memberikan motivasi dan inspirasi kepada si tokoh aku ini untuk berani tampil. Yang ketiga ada peran teman-temannya, yaitu antagonis. Kenapa? Karena mereka lah yang menindas dan mengejek-ngejek si tokoh utama. Yang terakhir ada tokoh guru. Tokoh guru itu digambarkan protagonis karena dia yang memberikan kesempatan bagi si tokoh utama untuk ikut lomba bergengsi lah ya, karena kan FLSN gitu. Untuk alur, aku tuh make alur maju. Jadi ngeceritain perjalanan si tokoh utama dari masa kecil hingga masa SMA atau yang masa sekarang gitu. Nah, untuk di latar tempat aku make sekolah, lorong sekolah, panggung, kamar tidur dan juga media sosial. Nah, latar waktu ada di masa SD hingga SMA. Untuk latar suasananya ada ketakutan, sunyi, menegangkan, sedih dan keberanian gitu. Di sudut pandangnya aku pakai sudut pandang orang pertama. Jadi di mana si tokoh utama ini menceritakan kehidupan aslinya secara langsung dan menceritakan gimana kisahnya dari masa kecil hingga masa SMA gitu, Mak. Nah, amanatnya cerita ini punya amanat, yaitu jangan pernah menyerah pada ketakutan diri sendiri. Setiap orang tuh pasti punya rasa takut. Tapi dengan keberanian dan dukungan yang tepat, kita tuh bisa mengubah ketakutan itu menjadi kekuatan gitu, Mah. Nah, untuk gaya bahasa, aku menggunakan 4 gaya bahasa. Pertama ada majas personifikasi. Nah, di majas personifikasi ini ada dialog ketakutan ini, semua hal yang ingin kulakukan jadi terhambat. Yang kedua ada majas hiperbola. Nah, di majas hiperbola ini dialognya ada tampil di depan banyak orang adalah bencana yang paling besar. Yang ketiga ada metafora. Metafora dialognya itu seperti naskah kehidupan, harus kita jalanin kayak gitu. Nah, yang terakhir ada majas repetisi. Ya, karena di situ aku ngegunain kata takut, berani dan percaya diri ulang-ulang gitu. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya yang pertama ada nilai moral, seperti yang ada di dialog. Aku lelah diperlakukan seperti ini terus, aku harus bisa melawan. Yang kedua ada nilai sosial, seperti ada di dialog. Suatu hari saya bertemu seseorang yang kehadirannya membuat saya nyaman dan aman. Dia adalah Choi Won Young, aktor Korea Selatan. Yang tiga ada nilai psikologis. Ada di dialog, di akhir babak penyisihan, aku merasa diri ini masih belum bisa menghadapi banyaknya orang yang nanti akan melihat penampilanku. Nah, untuk yang terakhir itu ada nilai inspiratif. Gunakan kesempatanmu dengan bijak untuk membuktikan dirimu, karena bisa saja kamu tidak mendapatkan kesempatan kedua. Dan setiap kali kamu mendapatkan kesempatan, anggaplah itu kesempatan yang terakhir. Jadi inspirasinya apa dari cerita itu? Aku tuh pengen orang-orang yang baca cerita aku
dia tuh nggak pernah ngelewatin yang namanya kesempatan lagi. Jadi kalau misalnya orang dapat kesempatan langsung ambil, jangan pernah disia-siain karena kesempatan itu nggak datang 2 kali dan nggak datang di setiap waktu. Terus dari kata-kata hiperbola itu saya terlalu lebay ya? Iya, jadi hubungannya sama dialog itu tuh kan untuk berdiri di atas panggung ya. Seperti bencana besar. Nah, itu kan dilebih-lebihkan. Yang Iya. mana hiperbola itu kata-kata yang dilebihkan kan. Tapi sebenarnya sih dalam itu memang diperlukan ya. Iya, kalau dalam cerita itu memang diperlukan majas-majas itu. Gitu. Makasih Mama udah mau dengerin. Sama-sama. Juga ngantuk. Ngantuk memang.